Selamat pagi anak didik kami, salam sehat dan salam bahagia. Materi kita pemrograman website dan perangkat bergerak. Pada sesi ini saya ingin membagikan video tentang program-programnya. Jadi anak didik kami, sebenarnya dalam pemrograman web dan perangkat bergerak, kita di sini adalah belajar merancang dan membuat program untuk membuat website dan perangkat bergerak. Tapi karena masa pandemi ini, saya akan coba untuk membuat teorinya saja dahulu. Nanti ketika mudah-mudahan COVID selesai, kita akan langsung ke prakteknya. Ya, bahasa pemrograman website. Yang pertama adalah HTML atau Hypertext Markup Language. HTML pada dasarnya adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan informasi dalam sebuah browser. Jika diistilahkan, HTML bisa dikatakan sebagai fondasi atau kerangka sebuah halaman web. Contoh kode sederhana atau contoh bahasa sederhana HTML. Yang pertama adalah HTML. Ini wajib kita ketikkan di awal dan ini di akhir. Kemudian ini adalah head, ini di awalnya, kemudian di akhirnya diakhiri juga dengan head. Kemudian body dan body di awalnya. Misalnya kita membuat tampilannya Kui Belajar HTML, ini menjadi judulnya. Ini ya program sederhananya. Nanti kalau kita praktekkan. Ya, ini penjelasannya. Tag HTML digunakan untuk memulai sebuah file HTML dan harus diakhiri dengan /HTML. Head digunakan untuk bagian header, tempat untuk menyisipkan link file CSS atau JavaScript eksternal, dan harus diakhiri dengan head. Tag title digunakan untuk memberi judul file HTML dan harus diakhiri dengan /title. Tag body disinilah tempat untuk merangkai script HTML untuk menghasilkan sebuah website dan harus diakhiri juga dengan /body. Yang selanjutnya adalah CSS. CSS merupakan kepanjangan dari Cascading Style Sheet. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur dan mendesain tampilan suatu halaman web. Hampir seluruh program menggunakan CSS. Kemudian kali ini atau kini sudah ada framework, yaitu Bootstrap. Contoh HTML misalnya body, padding 0, margin 0, backgroundnya warnanya, colornya, font family, dan seterusnya. JavaScript adalah bahasa script yang dapat bekerja di sebagian besar browser. JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan TypeScript. JavaScript pertama kali dikembangkan oleh Brendan Eich. Walaupun namanya JavaScript, namun bahasa pemrograman ini tidak ada hubungannya dengan pemrograman Java. JavaScript dapat digunakan untuk membuat efek, baik gambar maupun teks, dan yang paling utama adalah membuat Ajax. Ini contohnya. Nggak usah pusing-pusing dulu, nanti kita praktekkan, mudah itu. Kemudian PHP, Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pembuatan dan pengembangan sebuah situs web, dan biasanya digunakan bersamaan dengan HTML. Ini dia. ASP merupakan script yang bersifat server side yang ditambahkan pada HTML untuk membuat situs web menjadi lebih menarik, dinamis, dan efektif,
sehingga isi dari sebuah website dapat diprogramkan untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Contohnya ini contoh sederhananya. XML, Extensible Markup Language, adalah bahasa markup untuk keperluan umum, untuk membuat dokumen, keperluan pertukaran data antara sistem yang beraneka ragam. Jadi XML ini didesain untuk menyimpan data secara ringkas sehingga menjadi lebih efisien dan mudah diatur. Ini contohnya. WML juga bahasa pemrograman yang kita harus pelajari. Ini Ajax adalah bahasa pemrograman yang membuat web lebih interaktif, lebih menarik. Contoh yang menggunakan Ajax adalah Facebook. Jadi dengan menggunakan Ajax, web terlihat lebih dinamis karena tidak semua page terload. Ini dia contohnya. Software untuk membuat web. Ada Web Builder Visual. Notepad++ adalah sebuah penyunting teks dan penyunting kode sumber yang berjalan di sistem operasi Windows, yang dapat menampilkan dan menyunting teks dan berkas kode sumber sebagai bahasa pemrograman. Nanti kita akan praktekkan ini kalau sudah COVID selesai. Kemudian WordPress, ini adalah aplikasi berbasis web dan untuk sarana untuk membuat blog atau blogging. Ini disediakan gratis. Kemudian WordPress juga mudah digunakan dan tersedia sarana penambahan plugin untuk menunjang berbagai kebutuhan yang berbeda dengan blog masing-masing. Yang keempat adalah Bluefish. Bluefish merupakan salah satu aplikasi yang mendukung editor teks untuk bahasa pemrograman. Bluefish juga merupakan sebuah proyek open source di mana kita dapat berkontribusi untuk menyempurnakan aplikasi editor ini. Kemudian yang kelima adalah Visual Studio Code. Jadi ini adalah aplikasi editor kode, tidak hanya untuk Windows tapi dia juga tersedia untuk operasi Linux dan Mac OS. Jadi aplikasi editor ini secara otomatis mengidentifikasi jenis bahasa pemrograman yang digunakan dan memberikan variasi warna sesuai dengan setiap fungsi dalam rangkaian kode tersebut. Ya, sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Nggak usah langsung pusing atau kita harus mempelajari semuanya. Nanti secara bertahap kita akan belajar pelan-pelan dan saya yakin semuanya bisa kalau dipraktekkan. Jadi adik-adik kami, sampai hari ini Anda hanya mempelajari dan mengetahui bahasa pemrograman web. Salam sehat dan salam bahagia.